Roh itu ya kan membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jangan bilang roh lagi lah kak. Udah kita buka loh kak. Pneuma. Bisa dikatakan iblis maupun hantu. Yang membawa Yesus itu ke padang gurun jika berpegang kepada original teks kata roh itu adalah pneuma, iblis yang membawa. Jika saja Yesus tidak takluk, tidak mau mendengarkan iblis, mana mungkin dia mau digiring sampai ke padang gurun kak ya enggak? Iblis kakak bilang tadi Yesus nggak takluk pada iblis. Yesus takluk pada iblis. Enggak, Matius 4 Bang. nomor 1. Enggak, Bang. Ya enggak. Aku nanti juga Ya tanya, tapi enggak, kembali dia dengan enggak begitu, Kak, tunduk ya. dengan perkataan Kembali kalian iblis. itu kalian mendustakan Bible kalian sendiri. Terserah Loh, kalian. Kalau kau mau mendustakan Bible kau itu enggak, terserah Kak. Bang. Tapi terimalah kenyataan pahit Kak. Bahwasanya yang Tapi menggiring Yesus kepada begini, itu adalah Bang. iblis atau Begini, pengganti. Bang. Enggak, Bang. Tapi begini, Bang. Terlalu banyak perkataan Tuhan Yesus bahwa Dia adalah jalan yang hidup, jalan keselamatan. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan beroleh hidup yang kekal. Ya kan? Jadi, Oke, kasih satu sekarang saya saja tanya dulu perkataan sama Yesus. Abang dulu. Saya Satu tanya. saja perkataan Yesus. Kasih satu perkataan Yesus. Di mana Yesus memberikan janji kepada orang Kristen atau orang-orang yang mentuhankan dia di mana? Lah, kan banyak Banyak, satu aja. ayatnya. Satu aja. Yesus memberikan janji Saya keselamatan nggak bisa untuk open umat camp, Bang. Saya Kristen nggak bisa. atau Bukan untuk orang-orang mental yang saya. mentuhankan Kalau dia di saya mana? buka Alkitab. Di mana? Di mana tertulis? Yesus nggak kenal kata Kristen kak, nggak kenal. Mental saya, Bang. Kalau saya buka ayat. Yesus nggak kenal Kristen. Lisan Yesus Ya, itu nggak Kristen pernah itu mengatakan pengikut Kristen, Kristus, Kak. Nggak Bang. pernah. Yesus itu nggak kenal Kristen kak. Loh, Yesus itu nggak kenal Kristen. kok gitu? Yesus tidak pernah menyampaikan. Enggak. Iya, abang nggak boleh gitu, Bang. Kan abang dari Kristen. Abang tahu kalau Kristen itu pengikut Kristus, pengikut Tuhan Yesus, pengikut Yesus. Baik, yang diikuti apa, Mbak? Mbak mengaku di sini pengikut Yesus. Apa yang diikuti pengajaran Yesus? Iya, percaya, beriman kepada Dia dan Itu bukan percaya pengikut, itu kepada namanya Dia. percaya, Mbak. Dia Beda, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Mbak, bedakan antara pengikut sama percaya. Kalau nggak, bahkan percaya itu. Nah, sekarang Mbak mengaku Kita di sini hanya adalah bukan pengikut mengikuti, tapi Yesus. kita percaya dan beriman kepada Dia. Saya tidak tanya percaya. Yang saya tanya di sini, Mbak konon katanya mengikuti ajaran Yesus. Ajaran Yesus apa yang diikuti? Apa yang diikuti? Ya harus percaya kepada Dia. Itu Ikuti percaya. ajarannya. Iya, ikuti Apa yang ajarannya, diajarkan. setuju. Baik, apa yang Kita diajarkan? percaya, kita beriman. Baik, siap. Loh, Apa yang diikuti? Yang diikuti apa? Yang diikuti. loh, Mbak tadi mengatakan pengikut Yesus. Saya tanya, yang diikuti apa? ajarannya, Apa seperti ajaran-ajarannya apa? itu. Iya, ajarannya baik. Ajaran kita terima. Loh, Seperti apa ajarannya kan ajarannya? seperti apa? Seperti mengasihi. Baik, Ya mengasihi, kan? Mbak ya. Percaya kepada Sebentar, Mbak. Dia. Mbak, dari tadi Waktu nyambung, tolong begini, nyambung Bang. pertanyaan Begini, saya. Bang. Begini, Bang. Begini, begini, Bapak Bang. tadi, Begini. Mbak tadi Duh. mengatakan kepada kami Begini. percaya mengikuti. Begini, Bang, denger dulu. Waktu Yesus bangkit naik ke surga, apa perkataan Yesus? Apa dia bilang, Mbak? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik, Itu kita bahas itu, perkataan Mbak ya. Yesus. Baik. Ketika Mbak mengatakan pergilah jadikanlah bangsa muridku. Di sini antara murid, Iya. Mbak. Mbak bisa mencerna nggak murid? Artinya Yesus di situ sebagai siapa, Mbak? Sebagai siapa di situ? Ia sebagai Yesus. guru, Tuhan, Nah, Tuhan gelarnya tepat. banyak, Bang. Nah, jangan. Dia bukan cuman disebut guru juga. Mbak, saya di sini mengikuti apa yang Mbak katakan ya. Tidak ada jalan sama sekali untuk Kristen itu menuhankan Yesus, Mbak. Tidak ada. Tadi Mbak mengatakan, jadikanlah bangsa muridku. Artinya, ketika Mbak dikatakan murid, artinya Yesus adalah seorang guru. Yesus adalah rabi. Kecuali kalau di ayat itu mengatakan, jadikanlah hamba-hambaku. Artinya Yesus di situ Tuhan. Begitu Mbak pengertiannya. Silakan ayat mana lagi yang Mbak mengatakan Yesus Tuhan? Silakan. Ayat mana lagi? Kita bahas satu-satu.
Tadi sih saya setuju ya Bang Faruk ya, ketika dia mengatakan segala kuasa diberikan kepada dia baik di surga ataupun di bumi. Ternyata ayat itu pun bertentangan Bang Faruk. Bertentangan dengan Matius 6 nomor 13. Itu sangat bertentangan. Janganlah bawa kami ke dalam percobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya, ketika di dalam Matius 6 nomor 13 dikatakan bahwa Tuhanlah yang memiliki kerajaan surga untuk kemuliaan selama-lamanya, bahwa namanya kekuasaan di surga di bumi tidak pernah diberikan kepada siapapun juga, Pak. Tidak pernah. Ya. Justru di sini yang kita bingung ya. Andaikan Tuhan memberikan, itu kan doa Bapa kami. coba Bapak buka sekarang Matius Sekarang begini, nomor 13. begini ya, Bapa kami yang di Ba- surga, dikuduskanlah namamu. Nama siapa yang dikuduskan itu? Pertanyaannya sebenarnya. Nama siapa nama di situ? Bapa itu? Nama yang kudus itu siapa? Siapa, nama Ba? yang berasal dari surga itu? Iblis juga Siapa? dari Itu surga, Pak. pertanyaannya sebenarnya. Iblis juga dari surga. Makanya kata Yesus, berdoalah dalam namaku. Ketika engkau berdoa meminta kepada Bapa dalam namaku, aku akan memberikannya. Dan engkau berdoa engkau berdoa meminta dalam namaku, aku pun akan memberikannya. Nah, ketika Makanya kata Yesus dalam berdoa, perjanjian baru, aku dan Bapa adalah satu. Jika kamu tidak percaya aku adalah Dia, kamu akan mati di dalam dosamu. baik, aku dan Bapa adalah satu. Teruskan ayatnya, Pak. Teruskan ayatnya. Lah iya. Iya, teruskan ayatnya. Terus Teruskan yang ayatnya. maksud Bapak doa Bapak kami itu Bapak Teruskan. kami yang Sebentar di surga dulu. dikuduskanlah Bapak namamu. jangan, Nama Ibu jangan siapa kemana-mana. itu coba? Ibu Itu jangan sebenarnya kemana-mana dulu. pertanyaannya, siapa? Nama yang kudus itu nama Bu, siapa? Bu, jangan kemana-mana dulu. Loh, Coba teruskan ayatnya. nggak boleh. Aku dan Bapak Bapa kan tadi adalah narasi satu. kan, narasi Teruskan doa dulu. Bapak kami. Ya, di situ Ini doa gimana Bapak ya kami orang kan ya? yang diajarkan Aneh Tuhan ya, Yesus. kita berusaha- Bapak kami yang kita di surga, berusaha untuk dikuduskanlah menyadarkan namamu. Nama kepada siapa dia. yang kudus itu? Makanya memintalah Mbak, kepada kita Bapa jangan dalam kemana-mana, namaku, Mbak. maka Jangan aku akan kemana-mana. memberikannya dan Ayat yang tadi, Mbak. Loh. Namora sebentar. Ayat yang tadi teruskan dulu. Aku dan Bapa adalah satu. Teruskan dulu. Teruskan ayatnya. Ayatnya teruskan. saya nggak hafal ayat ya Bang ya, soalnya saya nggak bisa open cam. Dengar. Lebih hafal saya dong. Ya. Kalau begitu, ya. Bro. Lebih hafal saya, baik. Karena Mbak tidak hafal, Saya nggak ada jelaskan, Alkitab Mbak di ya. real, HP saya cuma satu, saya nggak Baik. bisa buka, Siap. Bang. Saya nggak bisa Aku buka, dan saya Bapak nggak bisa adalah open satu. cam. Yang saya tanya di sini satu apa dia? Coba saya tanya ke Mbak. Satu apa dia? Ya satu hakikat Bapak itu sendiri. Ini penambahan. Ini penambahan. Kalau Mbak mengatakan satu Lah hakikat. itu artinya Tetapi Pak, ayat kalau selanjutnya, kita ini kan punya akal Pak, kita bisa berpikir. Mbak berpikir Abang tidak saja kalau menggunakan membaca akal. Al-Quran pasti abang berpikir kan, abang menafsirkan ayat ini Mbak di maksudnya sini ini, berpikir ayat ini tidak maksudnya menggunakan ini. akal, Kalau kita tetapi punya Mbak di akal, sini pasti kita menggunakan bisa yang namanya tahu iman. artinya apa itu, gitu Baik, loh Bang. siap. Kalau Mbak diteruskan ayat itu, aku dan Bapak adalah satu, tidak ada dikatakan satu hakikat, Mbak. Tidak ada. Itu adalah penambahan ayat. Iya, Jangan betul. menambahi ayat, Aku dan jangan Bapak adalah mengurangi satu, ayat, berarti tidak boleh. satu. Tetapi di sini dikatakan aku dan Bapak adalah satu. Kalau kita baca ayat selanjutnya, itu adalah satu pekerjaan. Silakan Mbak teruskan ayatnya kalau Iya, Mbak tidak satu. percaya ya. Di situ dikatakan seperti itu. Andaikan aku dan Bapak adalah satu, saya tanya ke Mbak, Lah itu tadi apakah Yesus itu aku adalah ngomong itu Bapak? bener loh Bang. Baik, sebentar. Iya, Saya satu. saya ikuti ya. Iya, yes. Mbak mengatakan yes. aku dan Bapak adalah satu hakikat. Iya, yes. Apakah Iya, iya. Yesus itu Bapak itu Iya. sendiri? Hah? Iya. Apakah Yesus itu adalah Bapak Iya. itu sendiri? Iya, saya akui itu. Baik. Ketika di bumi, Terus siapa apakah Bapak? sebentar. Ketika di bumi, apakah Yesus itu adalah Loh. Bapak? Sebentar, Pak. Begini ya. Jangan Bang, jangan Bapak kemana-mana itu kan dulu. roh. Jangan kemana-mana Roh dulu, itu, Mbak. Jangan roh kemana-mana itu dulu. tuh melingkupi. Roh itu tak terbatas. Sebentar dulu, tak Mbak. terhampiri. Sebentar, jangan Roh kemana-mana. itu tuh melingkupi alam semesta ini. Ini kok malah Ya ceramah kan? gereja. Gimana Mbak ini? Tadi Mbak mengatakan aku dan Bapak adalah satu hakikat. Artinya Bapak itu Yesus atau bukan? Saya tanya. Bapak itu Yesus. Yesus Terus lain ketika di Yesus bumi, siapa, sebentar. Bapak itu? Yesus ketika di bumi Bapak atau bukan? Hah? Yesus ketika di bumi itu Bapak atau bukan?
pertanyaan Bang Hade ini ya. Macet. Ini mau mengarahkan saya, ya kan, masa Bapak mati, masa Bapak ini, Tidak, masa Bapak itu, saya tidak ya akan kan? mengatakan itu. Yang saya tanya, ketika di bumi, Yesus itu Bapa atau bukan? Saya tanya. Saya udah bilang Yesus itu Bapa. Baik, ketika di bumi Yesus itu juga Bapa ya. Ketika Saya di udah bumi bilang Yesus juga Yesus Bapa itu ya. Bapa. Terus? Ya, baik. Iya, Kita pegang ya terus? kata-kata Mbak ya. Iya, Baik. terus? Bang Faruk, tolong dibuka Matius 23 nomor 9. Kita pegang Mbak ya. Tadi Mbak Pelope mengatakan 1,4 mata memandang kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri. Ya, ketika di bumi Yesus adalah Bapa, ketika di surga Yesus adalah Bapa. Kita baca ayatnya. Matius 23 nomor 9, Bang. Iyalah Bang. Sebentar dulu. Masa Bapak ada Sebentar. 2, Bapak ada 3. Sebentar dulu, sebentar. Baca Bang Faruk. Nggak, kita tunjukkan aja biar puas kakak ini. Baik. Jangan dibilang Tunjukkan nanti ya. kita ngarang bacanya ya kan. Iya. Apa? 23 nomor 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapak di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Benar. Ya itu memang benar Bang. Ya itu benar nggak itu, benar bohong. itu. Ya, Iya, berarti itu benar itu. Oh, benar. Tadi Mbak mengatakan Yesus itu Bapa itu sendiri. Lah kan udah saya bilang Bapak Baik, itu saya kan tanya. roh. Baik, saya tanya. Roh itu tak Ketika di terbatas, bumi, tak terhampiri. Roh itu tuh melingkupi alam semesta. Sebentar Ya kan? dulu, santai dulu. Ketika di bumi Yesus itu Bapa atau bukan? Dalam konteks kemanusiaan, Saya udah nggak saya nanya itu, Mbak. bilang Yesus Yang itu saya nama. tanya, yang saya datang tanya, itu roh, ketika di yang lain bumi, itu manusia. ketika di bumi Yesus itu Bapa atau bukan? Lah, kok abang? Hah? Ketika di bumi Yesus itu Bapa atau bukan? Begini bang, dalam konteks kemanusiaan, Kalau Yesus udah itu begini, banyak macet, gelar, udah, banyak ya. sebutan. Kalau udah Yesus begini, bisa disebut macet. anak di dalam Baik. Alkitab ada. Kita baca dulu. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memanggil aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahmu dan Allahku. Jelas di sini ya. Tadi dia Itu mengatakan ucapan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Sebentar ya. Kita ngambil kesimpulan dulu. Tadi dengan jelas dia mengatakan Yesus adalah Bapa. Ketika di bumi Yesus adalah Bapa, ternyata dia ayatnya bertentangan dengan Matius 23 nomor 9. Jangan katakan Bapa, Loh, jangan nggak mengatakan bertentangan, Bapa, Bang. hanya ada satu Bapa, yaitu Itu di nggak surga. bertentangan. Itu ya. Silakan yang di bawah yang menilai, Itu nggak yang di bawah yang bertentangan. menilai. Siapa di sini yang Begini menentang ya, ayatnya? kenapa saya bilang Ternyata saya sebut dia ya telah Yesus menentang Bapa? ayatnya. Karena perkataan Yesus apa? Aku dan Bapa adalah satu. Ya, kita Satu tahu apa? bahwa Bapa Lanjutkan. itu roh. Satu apa? Ya, Bapa di dalam Lanjutkan, aku dan satu aku di apa? dalam Bapa. Yang berkata-kata itu roh. Kok nggak berani Ya. dilanjutkan ya ayatnya ya? Aneh ya? Nggak mau ya ada Bukan kejujuran nggak di berani hotel ini ya? dilanjutkan, Bang. Coba Apa yang lanjutkan dikatakan di dalam ayatnya. Alkitab itu ya dan amin. Tadi Mbak Saya mengatakan percaya kepada itu, kami Bang. kalau Yesus dan Bapa adalah satu hakikat, tidak ada ayatnya seperti itu. Itu adalah ayat sisipan, ayat tambahan dari Mbak. Mungkin nanti tahun 2026 ayat itu akan ditambah. Ya, kita tunggu Enggak, aja nanti. enggak, Mbak ya. Bang, enggak, Sementara Bang. ini Itu- belum ada dikatakan Enggak, Bang. aku dan Jadi Bapa kita adalah tuh satu jangan hakikat. Tidak semena-mena ada, Pak. Ya. mengartikan ayat Alkitab itu, kita framing. Mbak di sini yang semena-mena. Coba Kita Ikhwan Tila yang di bawah. sesuai dengan Siapa di apa sini yang ya? semena-mena? Si Mbak yang semena-mena atau Dewa yang semena-mena di sini? Dewa membaca Enggak, berdasarkan dari begini, teks. Bang. Berdasarkan dari teks. Di Tetapi dia menambah di dalam nama ayat yang Alkitab ada di itu dalam sudah teks. tertulis. Begini Bang, di dalam Alkitab itu sudah tertulis Bang, aku dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Kita Iya, saya percaya tanya kita satu sebagai apa? pengikut Tuhan Yesus, Satu pengikut Kristus, apa? kita percaya Bapa itu roh. Wah, ini mah roh ceramah itu tak gereja, Pak. terbatas, Kalau tak gini, terhampiri. ya. Roh itu melingkupi Nanti kalau alam ceramah di semesta gereja aja, ini. Pak. Jangan di sini. Jangan di sini ya kalau ceramah.
Ya, itu aku dan Bapak adalah satu, satu apa di situ? Teruskan dulu dong Begini ayatnya. Bapak Itu Mahade ya. ini karena Bapak Hati Bapak mengartikan berapa? itu Jantung apa Bapak ya? berapa? Ke satu sosok pribadi Satu. manusia itu. Ya satu. Manusia Kalau itu. satu ya udah satu. Jangan Satu, Bapak baik. menjelaskan ini ke Nah. kemanusiaannya Yesus, Dan kedagingan itu- Yesus. Kalau Itu dua, nanti sebentar ya. makanya Bapak Sesat. bilang Pak Pelop, sebentar Besok sudah nanti ya. kalau dua. Selesai sama ente, sekarang sama Mbak Karisa. Ketika mengatakan aku dan Bapak adalah satu, satu apa itu Pak Karisa? Satu apa? Silakan, satu apa? Saya tidak pernah memelintir ayat-ayat yang ada di dalam Bible. Tetapi ibu yang tadilah yang menambah-nambah ayat di dalam Bible. Tidak ada satupun juga mengatakan aku dan Bapa adalah satu hakikat. Kenapa? Karena hakikat Yesus adalah manusia, sementara hakikat Bapa adalah Tuhan. Jadi di sini jelas berbeda. Saya tidak menambah. Satu Tetapi tadi ibu- yang saya maksud ya Bapak ya. Ah, Kalau Bapak percaya dalam Tuhan Yesus, itu akan dikaruniakan kepadamu. Ya. Jadi ini apa ini? dengarkan dulu ya. Kalau Bapak percaya satu, berarti Bapak itu adil. Tapi kalau percaya sama dua, berarti Bapak itu tidak mempercayakan. Kan gitu. Apa sih? Ngomong apa sih Bang Baruk? Poinnya kemana Bang Baruk ini orang? Kan jelas-jelas Bapak di itu situ nggak ngerti. dikatakan Jadi Bapak itu ngawir dari tadi ngawir. ngawir-ngawir. Iya. Tadi ayatnya ayat berapa Pak yang mengatakan aku dan Bapak adalah satu? Saya pengen tahu. Ayat berapa itu Pak? 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 Macet. Sekarang gini, Bang Clarissa, apakah Anda percaya pada Yesus? Itu pertanyaan konyol. Bagi saya itu pertanyaan konyol. Bagi orang Kristen, nggak usah ditanya hal begituan ya. Bagi umat Kristen nggak usah ditanya Bang, begituan, ini ya. harus dipertanyakan Bang, karena ada Nggak ujiannya usah, nggak Bang. usah, Bang. Ada Kami pengujiannya. sendiri sudah sadar bahwa Ini Tuhan Yesus harus itu ditanyakan adalah karena ada juru pengujiannya. selamat manusia. Betul Yang ya? kutanyakan, Juru selamat apakah Anda manusia. percaya pada Jadi, Yesus? Bagi orang Kristen nggak usah dipertanyakan hal seperti itu. Itu Loh, harus adalah dipertanyakan, pertanyaan-pertanyaan Bang. orang Ini harus yang paling dipertanyakan, loh. bodoh, Ada dasarnya, loh. Orang yang tidak Ada mempunyai dasarnya loh, makanya harus karunia. dipertanyakan. Masya Allah, mulia tapi ya segera. Harus dipertanyakan loh Bang, ada datanya loh. Lah kok lari? Jiko, Bang Disko, selamat bergabung Bang Disko. Halo Bang Disko. Yo, Ya, Islam Kristen Bang? Islam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau sampaikan Bang? Iya, saya cuma mau bertanya tadi sama Mbak itu. Mbak Pelope udah keluar dia. Udah kesurupan dia Bang, udah kesurupan, nggak terkontrol. Baik Bang Baruk. Sudah nggak terkontrol Bang. Bang Baruk, Dewa ini ya, Dewa simpulkan ya antara perdiskusian yang tadi dengan apa yang datang lagi nih, silakan. Datang lagi dia. Kenapa saya dijatuhkan? Oke, jangan dijatuhkan ya moderator, jangan diturunkan Iya, dia. jangan sampai dijatuhkan dia dulu. minta. Tadi aku bilang ya, apakah percaya kepada Tuhan Yesus ya? Itu adalah Iya. hal-hal yang paling bodoh ya. Itu adalah pertanyaan yang bodoh. Bagi kami umat Kristiani ya, yang percaya kepada Tuhan Maha Kuasa, kami tidak perlu untuk menjawab pertanyaan begitu. Ya, tidak perlu. Tapi harus Yang kau jawab dijawab, Bang, nggak karena usah ada perlu. pengujiannya. Oh. Ada pengujiannya. Mendengarkan pertanyaan begitu itu adalah pertanyaan konyol ya. Bang, Itu ada pertanyaan-pertanyaan pengujiannya, tidak Bang, makanya harus ditanya. berpendidikan, ya. Yang Ada tidak pengujiannya, perkemanusiaan. makanya harus ditanya. Jadi yang Di saya dalam bilang tadi, yang Bible, saya di dalam maksud, ya, Bible ada perintah untuk mengujinya, Bang. Makanya perintah-perintah harus itu tidak ditanya. masuk akal. Nggak ada diajarkan Bible kepada nggak masuk Tuhan akal. Yesus begitu, Cuma ya. Ya, bagi kami umat Kristen Bible yang nggak masuk tidak akal, Bible. percaya, ya, yang percaya kepada Tuhan Yesus Maha Penyelamat, ya. Jadi bagi saya ungkapkan kepada ini host semua yang ada di sini, berterima kasihlah kepada Yesus karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan Anda dari dunia akhirat, ya.
Jadi semakin banyak dosamu, Di mana semakin tertulis banyak itu, nanti Bang? engkau menanggung risikonya Di sendiri. mana tertulis itu Yesus menyelamatkan kau dari dunia akhirat? Di mana Itulah makanya tertulis? Tuhan Yesus rela berkorban ya untuk menyelamatkan dosamu. Di mana ya. tertulis Menyelamatkan Yesus rela dosamu, berkorban? Di mana tertulis? disalibkan di kayu salib. Di mana sadarlah Yesus manusia, tertulis Yesus sadarlah rela engkau disalibkan? manusia Di mana? ya, anak-anak Tuhan, sadarlah saja, engkau. berdoktrin aja. Ya. Di mana Baru Yesus kali ini menyatakan aku dirinya rela bercerita berkorban? ya, di Disalib hari di ini mana? ya. Jadi sadarlah engkau umat manusia ya. Di mana Yesus menyatakan menyelamatkan kau di akhirat nanti? Di mana? Diusir sama Yesus, diusir. Kita buktikan saja. 21-23 diusir. Iya. Pak, Ali, kita Bang, buktikan Clarissa. sebentar Pak Disko. Kita Ya. buktikan di sini siapa yang mendengarkan perkataan Yesus. Saya tanya kedua ya, kedua narasumber, Bang Paruk sama Mbak Clarissa. Bang Paruk tentu percaya ya apa yang dikatakan oleh Yesus. Betul ya Bang Paruk ya? Percaya jika Mbak itu Clarissa kebenaran, juga ya. percaya. Di dalam Matius 15 nomor 24, Yesus mengaku beliau hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bang Paruk percaya? Percaya. Nah, Bapak percaya nggak kalau Yesus hanya diutus untuk domba dari Israel? Percaya nggak, Pak? Pak Clarissa? Apakah Pak Clarissa percaya? Percaya yang dikatakan oleh Yesus? Tadi Bapak mengatakan kalau saya itu percaya kepada Yesus. Saya tanyakan kepada Bapak. Di dalam Matius 15 nomor 24, Yesus mengatakan, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Percaya tidak, Pak? Pernyataan Yesus. Bang Paruk percaya. Saya percaya. Pak Disko percaya. Itu semua Delas percaya. adalah perjalanan Tuhan Yesus Kristus. Baik, ya. Bapak percaya Yang atau dibilang tidak? Itu adalah perjalanan Tuhan Yesus Macet Kristus. lu, Bang Paruk. Jadi Ditanya begini kita saja paham macet. Semua yang ada di Iya. sini, ya. Itu adalah perjalanan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Itu di sini tidak jelas bisa ya. dibohong-bohongi, teman-teman ya. Baik, di sini sudah jelas ya. Siapa di sini yang percaya kepada Yesus? Apakah Clarissa ataukah kami sebagai umat Muslim? Sebagai umat Kristiani itu tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus karena Bapak, Tuhan iya, Yesus saya Kristus tanya sudah ke menyelamatkan Bapak. dosa-dosa umat manusia ya. Iya, Seperti dosa Bapak sendiri juga udah Iya, diselamatkan. nggak apa-apa, Tapi iya. kenapa Bapak selalu mengkhianati Tuhan Yesus ya? Justru saya tahu, pengen tahu siapa janganlah di sini engkau pengkhianatnya, mengkhianati Pak. Tuhan Yesus Pak. biar engkau diselamatkan di dunia Iya, dan iya, iya. akhirat. Iya, iya. Di sini kita pengen tahu siapa pengkhianatnya itu, Pak ya. Bapak percaya nggak yang dikatakan oleh Yesus di dalam Pengkhianat Matius itu adalah 15? orang-orang Pak. yang tidak memuliakan Tuhan Yesus seperti Anda sendiri. Ya? Seperti Anda sendiri. Begitu ya. Kepenuhan di Seperti Dewa, Anda kepenuhan sendiri. Roh Kudus sudah di kepenuhan Roh Kudus. Jadi bersadar ya, jangan bersadar ya. Beda Iya, iya, bersabar, iya. beda bersadar ya. Iya, Jadi iya, sadarkanlah diri Bapak sendiri itu ya. Baik, baik. Pak. Sadarkanlah dulu diri Bapak Baik. sendiri. Udah nggak nyambung dia. Udah Baik. lain dari jalur dia nih. Sebenarnya dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dia percaya sama Roh Kudus, dia pun tidak percaya sama Roh Kudus. Saya tanya kedua belah pihak lagi di sini ya. Di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 6, di situ dikatakan Roh Kudus melarang memberitakan Injil kepada Asia. Bang Baru percaya nggak? Aku tanya pernyataan sama itu? Bapak Mahadi. Bapak itu berdoa bagi siapa? Kalau Bapak itu berdoa untuk siapa? Tuhan Roh Saya Kudus bertanya dia dulu. udah. Bapak di sini kakak berdoa untuk siapa? Bapak Coba aku Bang Dewa ya, Bang Dewa untuk aku siapa? Coba aku ya. Ya udah. Dia paham Ya nggak udah, bahasa Bang Faruk ya? aja. Oke. Ya. Bilang, Nah, Bang aku bertanya Clarissa, dulu, fokus. Bapak berdoa untuk siapa? Clarissa, Meminta iya. doa, Hei ya, manusia. meminta rezeki, Jeng, jeng, meminta Iya, kesehatan, keselamatan untuk siapa? Coba. Oke, ku jawab ya. Ku jawab ya. Oke. Sikira bara bana siki nah ini Ini adalah lelucon teman-teman ya. Ini adalah orang yang tidak mau sadar diri ya. Orang-orang seperti ini Tuhan ampuni dosa-dosamu ya. Kata yang di surga ditulis kelamamu. Datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Oke, sekarang Berikanlah giliran Bang Tuhan Dewa, makanan giliran Bang kami Dewa, pada hari giliran Bang ini Dewa, yang silakan Bang secukupnya. Dewa, nanti lagi Dan diskusi Bang ampunilah Dewa. kami akan kesalahan kami Dewa. seperti Udah kami kesetanan mengampuni dia, Bang. orang yang bersalah kepada Udah kami. kesetanan dia, Dan jangan gimana? membawa kami ke dalam percobaan. Dia udah Tetapi kesetanan lepaskanlah kami itu. dari Kasihan. Udah kesetanan dia. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan.
Yesus berdoa, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Ternyata yang membawa Yesus ke pencobaan siapa? Dalam pencobaan siapa, Bang Disko? Coba teman-teman tapping di bawah. Iblis. Yang membawa Yesus dalam pencobaan yang Hantu. tertulis dalam Lukas 4 siapa? Hantu. Hantu. Berarti Yesus berdoa kepada siapa? Nih coba ada tamu. Kenyataan itu pahit jenderal. Pahit kenyataan itu jenderal. Pahit jenderal. Ada tamu Bang itu di atas, Bang Eliezer. Oke, Bang Robert dulu. Roberto, selamat bergabung Bang Roberto. Tolong ya teman-teman ya, yang naik ke atas dikendalikan Roh Kudusnya Bang ya. Dikendalikan Roh Kudusnya. Tolong ya teman-teman ya, yang naik. Aduh. Oke, Bang Roberto. Nggak mau nyaut. Ngeri. Nanti tentara Romawi pula. Bang Eliezer, selamat bergabung Eliezer. Ya, selamat Eliezer. bergabung Bang. Ya, Islam Kristen Bang. Kristen Bang, Kristen Oke. lain-lain. Oke, tolong Bang ya kita diskusi yang santun Bang, santai aja Bang ya. Nggak perlu Ya, bawa siap, orang Bang. kudus Bang. Ya. Oke, buat penonton yang di bawah, Bang Faruk minta tolong di tap-tap layar teman-teman, ditembuskan tap-tap layar kita itu di 300k biar komal yang kuat. Yang kedua, jika teman-teman punya hadiah koin, ya itu 1 koin saja itu. Ya, tolong dipenuhi love orange-nya teman-teman. Absen love orange-nya. Itu love orange itu kita butuhkan teman-teman untuk memperkuat komal. Semakin banyak orang yang berikan love orange, maka algoritma Tito memandang bahwasanya komal ini banyak peminatnya melalui love orange itu. Ya, oke, silakan Bang Eliezer. Apa yang Anda tanggapi Bang Eliezer? Silakan. Ini Bang, mengenai pembicaraannya ini kan saya baru masuk ini Bang. Jadi pembicaraannya ini mengenai apa ini Bang? Oke, pertanyaan Ya, sekarang. kita, coba sebutkan satu saja janji dari Yesus maupun dari Bapa yang telah mengutus Yesus, ya, di mana mereka berjanji memberikan surga kepada umat Kristen atau kepada umat yang mentuhankan Yesus. Syukron lekun. Beliau tapi ya, jazakallahu khair. Ada. Adakah Bapa yang telah mengutus Yesus maupun Yesus itu sendiri berjanji memberikan surga kepada orang-orang yang beriman Kristen atau orang-orang yang mentuhankan Yesus? Di mana tulis? Silakan. Jadi ini Bang. Jadi menurut saya ini ya, ketika Yesus sebelum dia naik ke surga, beliau Yesus ini di hadapan murid-muridnya, Yesus mengatakan bahwa kabarkanlah Injil ke seluruh dunia dan jadikanlah mereka. Wah, kenapa Bang? Seluruh makhluk loh, nggak ada kata dunia di situ Bang. Matius 28 yang kau baca itu nggak ada kata dunia, jangan tambah-tambahin. Iya, kepada seluruh dunia maksudnya, kepada seluruh umat manusia maksudnya Nggak itu ada Bang. kata dunia, literally nggak ada kata-kata dunia. Kepada seluruh umat manusia, kepada seluruh dunia maksudnya seperti itu Bang, pengertiannya Literally Bang, kau mau baca penjabarannya literally seperti Bang, itu. apa yang tertulis gini Bang, apa yang tertulis itu yang kau bacakan. Jangan kau tambah-tambahi kata-katanya Bang. Iya, ini kan saya kan belum nggak hafal persis, belum buka Alkitab ini. Saya hanya melihat Itu saja. gunanya kalian menghafal supaya kalian jangan mengarang. Ya Bang, tapi maksudnya seperti itu abangku. Nanti Bang, kalau mengarah kepada tafsir nanti Bang. Kalau abang seorang pendiskusi yang handal, yang Anda utarakan itu Assalamualaikum mulia utapia. Yang Anda sampaikan itu nas dulu Bang, matan dulu, ayat dulu Abang sampaikan. Ya, sesuai perkataanmu sesuai dengan ayat. Setelah itu kalau kau mau menafsirkan sekarang silakan gini, Bang. tafsir. Bukan Bang, terbalik, jadi begini. tafsir dulu sampaikan, baru literally yang disampaikan, gak kayak gitu diskusi. Abang kan juga sudah tahu itu, sudah baca kan. Jadi apa yang dimaksudkan Masalahnya teman, Bang? Apa yang Anda dimaksudkan menyampaikan saya? kepadaku Bang. Sama Tujuan Bang, Anda gitu loh. menyampaikan jangan hanya sebatas kepadaku, tetapi pada jadi penonton. apa yang dimaksudkan oleh abang itu dengan apa yang Bang dimaksudkan Eliezer, saya itu tolong sama, Bang Eliezer. Jadi- Kalau misalkan toh berdiskusi itu, kalau abang dinyatakan salah itu, abang terima Bang.
oh iya ternyata kata-katanya seperti ini. Iya. Begitu loh Bang. Jangan Oke, kayak oke, gitu oke. cara Itu diskusi. salah, itu saya salah. Tapi Nah. pengertiannya maksudnya abang dengan saya kan sama, Bang. Salah sudah Bang, salah Bang. Ya, Yang jelas di situ beritakanlah Injil ke segala makhluk. Makhluk itu bukan hanya manusia Bang. Kuntilanak juga makhluk. Genderuwo juga makhluk. Abang bukan hanya memberitakan Injil kepada kami sebagai manusia, tapi sama kuntilanak, Nyi Roro Kidul, Anak tuyul, kudanil, komodo, buaya, buaya darat, buaya laut. Itu makhluk, makna di situ. Bang ya, tolong kalau diskusi itu yang jujur lah. Ya, Iya. silakan Bang Baruk lanjutkan. Lanjut lagi Bang Lezer. Poin apa yang mau diambil dari Matius 28 itu silakan. Wah, percuma saja Bang. Saya kan nggak buka Alkitab gitu loh. Kalau saya buka Alkitab, pasti saya bacakan. Tapi apa yang disampaikan oleh para pendeta melalui khotbah-khotbah di gereja, ya yang kita terima itu bukan kita tidak bisa menghafalkan gitu loh Bang. Tapi apa yang dijabarkan, pengertian yang dijabarkan oleh para pendeta atau para pemuka-pemuka gereja itu kita serap gitu, kita terima, oh pengertiannya seperti ini ya, pengertian. Kalau misalnya kepada seluruh makhluk, kepada seluruh mana ada hantu istilahnya bisa menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Apa kepada binatang hewan apapun itu menyatakan bahwa Yesus, kan nggak bisa. Karena Baik, Yesus saya tanya ke Bapak, saya tanya, kalau pernyataan saya itu salah ya, tolong salahkan Bang Baruk ya. Saya tanya, buaya itu makhluk bukan Bang? buaya itu ya makhluk juga, makhluk hidup. Makhluk hidup. Kuntilanak makhluk bukan? Ya mereka itu makhluk tapi bukan makhluk yang sebentar, punya seperti Abang manusia. tidak usah berkilah, yang penting dia itu makhluk. Karena perintahnya jelas Bang, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Artinya bukan kami saja sebagai manusia, Abang pun harus memberitakan kepada buaya, kepada kingkong, kepada komodo, kepada kuntilanak. Itulah makhluk di situ. Jadi jangan salahkan kami di sini Bang. Salahkan apa yang tertulis di dalam Bible. Bible mengatakan seperti itu. Makanya ketika ada satu statement, kami susul dengan pertanyaan. Pertanyaan kami itu begini, kecuali kalau Abang mengatakan kalau buaya, kuntilanak, genderuwo itu bukan makhluk, kami setuju di situ Bang. Selesai sudah diskusi, ya. Makanya disitulah Bible mesti direvisi Bang. Beritakanlah Injil ke segala manusia, seperti halnya di dalam Al-Quran, ya ayuhanas, wahai seluruh umat manusia. Nggak peduli siapa, yang penting dia adalah manusia. Begitu Bang. Gini Bang, maksudnya beritakan Injil itu kepada seluruh makhluk, itu maksudnya barang siapa yang mereka mengerti dan memahami tentang firman Tuhan, nah itu kepada mereka gitu loh. Kalau Kuntilanak makhluk bukan Bang? Istilahnya misalnya hewan, gondoruo, mereka tidak memahami tentang firman Tuhan, ya percuma buat apa? Dari mana abang tahu kalau mereka tidak paham Bang? Abang sudah menginjili apa belum? Loh sekarang kayak hewan. Mana mereka Iya, tadi tentang firman Bapak Tuhan kan tidak ya Bang ya. Ya, Itu loh. di sini kan pernyataan dari Bible mengatakan seperti itu. Jangan salahkan kami Bang. Iya Jangan Bang. salahkan kami. Tapi gini loh Bang, kita tidak boleh menelan mentah-mentah gitu loh. Seperti Loh, ada di menyatakan sini Abang misalnya di dunia ini Bang, ada pembicara menyatakan, beritakanlah ini kepada mereka-mereka, siapapun mereka-mereka, makhluk hidup atau, tapi ketika mereka mengerti, kepada manusia, ya kepada manusia yang mengerti. tidak Jadi, ada dikatakan manusia Bang. manusia adalah Tidak makhluk. ada. Bang Dewa, bentar Bang Dewa. Ini kita udah lari kemana-mana nih Bang Lezer. Abang masih ingat pertanyaanku Bang? Hah? Eliezer, kau Ya, masih iya, ingat Bang. pertanyaanku Bang? Kau masih ingat pertanyaanku? Ya, aku masih ingat. Apa Bang. pertanyaan itu? Coba ulangi. Jadi pertanyaan abang apa, itu Bang? Coba ulangi. maksudnya daripada bagaimana Yesus menyatakan apa istilahnya bahwa beritakanlah Injil. Aduh, ya Allah. Makhluk itu intinya kan itu Bang. Kayak mana lah kita mau diskusi panjang Bang. Makanya Bang, kau udah lari kemana-mana loh Bang. Hah? Memahami pertanyaanku aja nggak mampu kok Bang. Jadi Ya. gini aja Bang. Jadi
jadi gini loh Bang, saya ini nggak buka Alkitab, jadi maksudnya Enggak, aku pengertian. tanya kau buka Alkitab, Bang. Aku cuma minta kau mengulangi pertanyaanku saja, kau tak mampu. Jadi apa kapasitasmu bicara? Kemana arah bicaramu ini? Seharusnya ketika engkau memahami pertanyaanku, yang jadi acuan setiap perkataanmu itu adalah pertanyaanku. Ini kau udah lari kemana-mana, Bang. Berantakan sudah, Bang. Kenapa Ulangi lagi, diturunkan Bang, ya. dinaikkan? Biar kau ingat, Bang, ya. Kulangin dulu lagi, Bang, ya, pertanyaanku ya. Habis ini kau ngomong, Bang, ya. Oke, Bang Eliezer, simak Bang Eliezer ya. Biar kulangi lagi pertanyaanku, Bang, ya. Simak ya. Jangan lari kemana-mana lagi, Bang. Dikendalikan dulu Roh Kudusnya, Bang, ya. Coba Abang sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus memberikan janji keselamatan atau surga kepada iman Kristen. Oh, Kristen itu artinya ini Faruk. Oke. Coba Abang sebutkan. Jangan ngungsep kok ke Google dulu, Bang. Hei. Pertanyaanku belum selesai, ye. Aduh. Silakan Bang, silakan. Nah, coba Abang sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus menjanjikan surga ataupun keselamatan kepada orang-orang yang menyembah dan mentuhankan dirinya. Silakan. Di Ada mana itu tertulis, ayatnya? Bang? Tapi saya kan Iya, di nggak hafal mana? itu, Bang. Alah, alah. Mungkin ya kan saya kan harus buka Alkitab dulu atau Abang kasih saja gambarannya di mana, biar kita bukakan, Bang. Di mana? Jangan main-mainkan dulu, Bang. Iya, Agak. saya akan Biar- membaca. Ya, coba saya mungkin kasih tahu. coba Abang kasih tahu. Di situ menyatakan apa ya? Begini ya. Yesus mengatakan, "Iya benar apa katamu bahwa aku adalah kamu mengatakan aku adalah Tuhan dan Tuhan," gitu loh. Bang. Enggak gitu loh, Bang. Itu Yohanes 13:13. Kau menyebut iya aku itu. guru dan Tuhan. Iya, ya dia kan? guru dan Tuhan. Sementara Iya. pertanyaanku apa, Bang? Pertanyaanku apa? Aku tak pertanyaanku bukan gini, Bang. Coba sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus ngaku dirinya Tuhan. Bukan itu yang ku tanya loh, Bang. Pertanyaanku enggak itu, Bang. Coba Abang sebutkan satu ayat dalam Bible, Bang Danibu, jazakallahu Bang, jazakallahu khair. Coba Abang sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus menjanjikan jalan keselamatan ataupun surga kepada iman Kristen atau kepada orang-orang yang menyembah dan mentuhankan dirinya. Di mana tertulis? Itu kan karena abang mungkin tahu tidak ada yang tertulis dalam Alkitab, makanya abang nanya ke kami gitu loh sebagai orang Kristen. Ini udah benar. Makanya Ini abang nanya. sudah benar. Bang. Yesus tidak pernah berjanji tapi kan apapun belum semuanya. kepada iman Kristen. Yesus tidak pernah berjanji apapun kepada orang-orang yang mentuhankan dan Bang. menyembah kepada dirinya. Bahkan Abang Yesus itu- menyatakan orang-orang yang menyembah kepada dirinya, mentuhankan dirinya, bermujizat atas dirinya, itu dianggap Yesus si pembuat kejahatan, dan Yesus mengusir orang yang seperti itu. Bahkan antikristus adalah orang-orang yang tidak beriman bahwasanya Yesus itu adalah manusia. Jadi kok pede kali kalian umat Kristen mau masuk surga, pede kali dia. Siapa yang menjanjikan nama umat Kristen di surga? Siapa yang menjanjikan kalian surga? Siapa? Dan ini Sukron. Siapa yang menjanjikan surga untuk umat Kristen atau untuk orang-orang yang mentuhankan Yesus dan menyembah pada Yesus? Siapa yang menjanjikan surga, Bang Eliezer? Jawab. Yesus tidak menjanjikan ya. Siapa yang menjanjikan? Sekarang menjawab pertanyaan kami. Siapa yang menjanjikan? Silakan. Siapa Eliezer? Siapa Eliezer? Eliezer. Firly, jazakillah khair Kak Firly. Ada Bang, Yesus menjanjikan surga juga. Ada, saya tahu kok ayat-ayatnya. Tetapi sayangnya itu hanya 144.000 orang saja dari umat Israel yang akan masuk ke dalam surga. Nah pertanyaannya, ketika Yesus menjanjikan dan kepada tunggu Bani dulu, Bang Dewa. Israel, dan orang Israel itu kan tidak mentuhankan dia kan, betul, tak menyembah pada dia kan. betul, Nah, 100. poin pertanyaan Bang Faru kepada orang yang menyembah dan mentuhankan dia. Mana? Eliezer. Aduh, nyungsep kok ke Google kan. Cuman ini Bang Dewa, udah mencret deh nih, udah bau tai ini Bang Dewa. Coba periksa pampersnya, periksa pampersnya.
Ya di tab-tab layar ya, Ikhwan Pillah, di tab-tab layar supaya kuat. Jadi supaya lebih kuat lagi Bang Faruk ya. Ternyata Dewa tahu caranya. Harus ada yang ngasih bebek ke Dewa baru bisa kuat itu. Bebek. Kalau pertanyaan itu kalian lontarkan kepada Islam, banyak bang, banyak ayatnya bang. Dimulai dari surah Imran ayat 19 ya, inna dina indallahil Islam. Dalam surah Al-Bayyinah banyak bang. Dalam surah Al-Baqarah, dalam surah An-Nisa banyak ayatnya bang. Pendek kan mengatakannya, menyampaikannya. Nice bang diskurs. Silakan al-halal. Udahlah turunlah kau Eliezer. Ngeri-ngeri aku nengok kau. Tiba aku ngomong kau nyungsep ke Google. Ayo naikkan lagi teman-teman. Teman Kristen yang baik hati dan rajin menabung, naikkan lagi. Kok pede kali kalian bilang kalian ke surga? Siapa yang janjikan? Islam jelas bang. Innalladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Untuk orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, mereka akan diberikan surga di mana di surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka adalah sebaik-baik makhluk. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka dan Allah ridho dan mereka ridho kepada Allah. Banyak ayatnya bang, keren. Bang Eli, selamat bergabung. Iya, selamat bergabung juga Pak. Ya, Islam Kristen bang. Kristen Pak. Oke, di dulu bang ya, kita sapa yang lain ya. Christian, selamat bergabung. Iya. Iya, Islam Kristen bang. Kristen. Oke, sudah nyimak tadi bang di bawah pertanyaan bang Faruk bang yang menjadi temanya? Enggak, mau meluruskan aja yang tadi loh, yang yang mana bukti Yesus menjanjikan surga itu kan tadi. Itu bebek itu bang Dewa ya lah bang Dewa ini. Mau bikin piti lupa. Aduh. Ayo diulang lagi bang, mana tau mau diulang lagi bang Dewa on cam itu, mana tau mau diulang lagi bang. Halo. Kasih tahu ya kalau mau ngasih bebek, mau bikin piti. Halo. Iya silakan bang Jadi Christian. kan tadi kan ada tuh pertanyaan tentang mana janji Yesus yang ingin memasukkan ke Oh surga. itu Dewa itu on cam lah kau. Halo. Bang Dewa habis koin abang itu nanti lo bang. Oke udah lanjut bang Chris. Jadi di Yohanes 10 ayat 2 Yohanes bentar aku cari dulu. Yohanes Ini 10:20. Enggak, Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan kehidupan kekal kepada mereka dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Oke, itu Iya kan, itu kan udah fix kan kalau orang Kristen masuk surga gitu. Aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Itu literalnya bang ya. Iya. Oke, jujur bang, di dalam Yohanes 10 nomor 28 adakah tertulis kata Kristen? Ya, kata Kristen kan adalah pengikut Kristus kan, maksudnya dalam artian Nanti bang, terarti definisi Kristen nanti bang. Aku bertanya berdasarkan literally. Di dalam literally-nya ini, adakah tertulis kata Kristen? tidak. Tidak ada. Oke. Di dalam literally 10:28, Yohanes 10:28, adakah tertulis ya secara literally orang-orang yang menyembah kepadaku, mentuhankanku, adakah? Gini loh Bang, Yesus itu tidak Nanti abang tafsir Tidak. bang. Hakmu Tidak. menafsirkan Bible-mu itu hakmu bang. Hakmu menafsirkan Bible-mu. Bang Danibu, jazakallahu khairan bangku, barakallahu fikum. Ya, Hakmu ya. itu menafsirkan Bible-mu. Tapi Ya, kita benar. jangan terlepas dulu dari internet ayat ini.
Iya. Di dalam literally-nya secara tertulis nasnya, matannya, adakah tertulis ya dia memberikan janji keselamatan selama-lamanya kepada orang-orang yang menyembah kepadanya dan mentuhankan dirinya? Secara literally, Bang, adakah tertulis? Tertulis sih. Ada. Mana, Bang? Di Mana ini, kata mentuhankan, barang Bang? siapa Kata percaya sebuah mana di kepada sini, Bang? anak, ia akan Ini, Bang. mendapatkan hidup yang, dengerin, ada ayat yang Yohanes 10:28 kita pegang dulu tadi, Bang. iya, iya, nggak ada memang di 10 ayat 28. Iya, tadi kan data yang kau kasih kan 10:28, Bang. Ini dulu lah kita kaji, Bang. Kalau kau mau pindah ayat, kita pindah ayat, kita tinggalkan ini gitu loh. Kita tinggalkan nggak Yohanes 10:28 ke ayat baru? Kita masih berpegang kepada Yohanes 10:28 atau kita pindah ke ayat baru? Abang lah ku tanya, mau abang sekarang? Bang Kris, kita pindah ke ayat baru atau tetap di Yohanes 10 nomor 28? Udah Yohanes 10 ayat 28. Oke, di sini adakah tertulis kalimat bagi orang yang mentuhankanku dan menyembah kepadaku? Adakah tertulis di sini? Literate-nya adakah tertulis? Adakah tertulis? Sulit memang. Ini berat ini teman-teman, berat. Dengerin di ayat sebelumnya. Iya ini dulu Bang, biar kita Iya tinggalkan, benar. kita Nggak selesaikan ada. dulu nih Bang. Itu makanya Nggak ada ya, nggak ada. 10 Oke. ayat 27 Kamu ayat sampai berapa? 28. Yohanes 10 Nomor berapa ayat sekarang? 27 sampai 28. Domba-domba 27 sampai 28, mendengarkan aku dan oke. mengikut aku. 27 sampai 28 ya kan? 27 sampai 28 Bang ya. Oke, pelan-pelan kita Bang, slow Bang. Di Komala Islam itu enak Bang. Abang mau buka data kita bukain gitu loh. Kita nggak akan menafsirkan Bible. Ini Bang ya. Bentar, aku geser dulu temanya nih. Oke. Yohanes 10:27 sampai 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Oke. Di ayat 27 sampai 28 adakah tertulis kata Kristen, Bang? Tidak. Tidak ada. Yang kedua, berdasarkan pertanyaanku ini, di nomor 27 sampai 28, adakah tertulis kata-kata bagi orang yang mentuhankanku dan menyembah kepadaku? Adakah? Enggak, tapi mengikut aku itu. Nggak ada kan Bang? Sementara pertanyaanku adalah sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus menjanjikan surga ataupun keselamatan kepada iman Kristen atau kepada kaum atau kelompok yang mentuhankan dan menyembah kepada Yesus. Yaitu di Yohanes 10 Berdasarkan ayat 28. pertanyaanmu, pantas nggak Mas Yohanes 10 nomor 27 sampai 28 ini menjadi hujahmu Bang? Menjadi dalilmu Bang? Pantas nggak? Nggak pantas. Pantas, kenapa nggak pantas? Dengerin Bang, dengerin, jangan dipotong dulu, dengerin dulu. Kenapa pantas? Karena domba yang dimaksudkan adalah pengikut Kristus adalah Kristen gitu loh. Secara Nanya, Bang Faruk, Bani Dewa Israel Dewa itu nanya maksudnya. sedikit, Dewa nanya sedikit ya. Bang Christian Domba itu makan Bani babi Israel. nggak, Bang Christian? makan babi, tapi di Jujur. kitab imamat ada banyak loh. Sebentar, Bukan sebentar. hanya babi loh yang Sebentar. diharamkan. Sebentar, saya tanya, Bang Christian makan babi tidak? Makan. Makan. Bang Christian bukan domba, serigala. Mana ada babi, mana ada domba makan serigala? Makan babi, nggak ada. Lah, Ya. apa hubungannya gitu loh? Jadi Apa jangan hubungannya? jangan Dalilnya ngaku-ngaku apa gitu loh? domba. Dalilnya apa? Jangan ngaku-ngaku domba, ternyata abang itu adalah serigala. Lah, Karena yang dalilnya namanya apa domba dulu? itu Dalilnya makanannya kalau Anda rumput. berkata begini, dalilnya apa Baik. gitu loh? Yesus makan ikan goreng, Gini aja. Yesus tidak pernah makan babi. Abang mengatakan abang adalah domba, tetapi abang ternyata pemakan babi. Abang bukan domba, abang serigala. Ya enggak dong. Gini Serigala. aja Bang Apa Dewa, dulu? Bang Dewa, biar Dalilnya apa? kita secara literate diskusinya Bang Dewa ya. Gini aja Bang Dewa. Dalilnya Coba Abang apa? sebutkan kepada kami berdasarkan kata per kata ataupun kalimat yang tertulis dalam Yohanes 10 nomor 27-28 ini, kalimat atau kata mana yang mengarah kepada Kristen atau mengarah kepada yang menyembah kepada Yesus? Kalimat yang mana, Bang? Yesus Kalimat itu yang mana, Bang? Yang mengarah dengerin ya kepada Bang, Kristen dengerin ya atau yang Bang. menyembah kepada Yesus? Dengerin Kalimat aku yang mana? dulu. Yesus itu tidak secara gamblang mengatakan dirinya Gak usah Tuhan, tapi jelaskan menggunakan kode. lagi.
menggunakan kode, dibuka aja Anda sudah memberikan dalil Yohanes Yohanes 10 10 ayat 30, 28. Yohanes Kalau 10 ayat Anda mau 30, menafsirkan, Yohanes 14 ayat kalau Abang mau 29. menafsirkan, kalimat yang mana ini? Mau Anda tafsirkan mengarah kepada Kristen atau mengarah kepada kaum yang menyembah pada Yesus? Kalimat Itulah yang mana, Bang? domba. Silakan. Ya, itu domba, jelas. Domba ini ya. Domba ini ya. Ini ya domba ini ya. Dan Betul? dombaku. Kalimat domba ini kan. Ya, salah Ya persepsi kan domba Anda. ini kan buat Kristen biar aja Bang Delas. Dan Nanti pelan-pelan kita mengikut ajar Bang aku, Delas. dan Kalimat domba mengikut ini mengarah aku, kepada dan Kristen. mengikut aku Tunggu dulu yang mengikut please, Yesus. Bang. Kalimat domba ini yang mengarah kepada Kristen atau mengarah kepada orang-orang yang menyembah pada Yesus, betul? Iya. Oke, sekarang kau berikan datanya, Bang. Di mana tertulis dalam Bible domba-domba itu dinyatakan Kristen atau domba-domba itu dinyatakan penyembah Yesus itu sendiri? Di mana, Bang? Bentar ya. Di mana? Di mana? Enggak akan kau jumpa itu. Salon semua. Alang dalu. Salon. Semua salon, Bandewa salon. Iya, bebilis, Bang Dalbo, bebilis. Silakan. Sebutkan satu ayat dalam Bible di mana domba itu diarahkan kepada Kristen, tertulis domba-domba itu adalah Kristen atau domba-domba itu adalah penyembah Yesus itu sendiri. Di mana? Silakan. Kami bukan jemaat kalian, Bang. Kami bukan anak-anak lagi yang bisa kalian tipu dan kalian doktrin. Silakan, Bang Kristi. Kalau sudah nggak sanggup lagi, angkat tangan, Bang. Kibarkan bendera putihnya, Bang. Si Troy mau ngapain? Bang Tapi Troy mau orang ngapain? apapun orang itu tahu pun nih. bakal tahu Oh, gitu jadi loh. domba-domba Maksudnya domba nih itu orang ceritanya. Kristen gitu loh. Sekarang apakah orang Islam disebut domba? Tidak kan? Bang, di mana tertulis dalam Bible domba Ya, itu sekarang adalah agama mana Kristen yang mengajarkan- atau domba itu adalah penyembah Yesus itu sendiri? Di Ya mana? udah. Ku tanya lagi, agama mana yang Ada ini? apa Apa tidak? namanya Jawab mengajarkan domba? jujur. Gitu loh. Ada atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Itu jujur, tidak ada. Gini, Bang. Tapi gini loh Ya, pertanyaannya, betul. apakah ada yang disebut Kesempatan domba yang lain ketiga. selain Kristen Sekarang gitu loh? kesempatan yang ketiga, Bang. Sekarang kesempatan yang ketiga. Atas dasar apa Anda Bos, domba gua mau itu klarifikasi mengarah dulu, pada bos. Kristen atau mengarah kepada orang-orang yang Yesus Tuhan dan tunduk Yesus? sama iblis kapan, Bos? Bos, kapan Yesus tunduk sama iblis, Bos? Siapa yang ngomong? Gua yang ngomong. Gua mau klarifikasi, lu bilang Yesus tunduk sama iblis kapan itu? Bersama penghuni neraka nggak boleh saling mendahului, Bang. Sabar dulu, Bang. Iya, masalahnya kau udah kepanasan dia. Bersama Aku penghuni bawa es neraka jangan ini. mendahului. Biar Christian dulu, nanti aku kasih kok datanya, Bang, ya. Nanti. Aku mau nanya Ya, aja. silakan, Bang Christian. Bang, abang jawab juga, agama mana yang mengajarkan ada domba gitu? Domba adalah di luar Kristen gitu. Jawab aja. Gak akan ada agama yang mau Nah makanya itu kan, mengumpamakan. makanya kan hanya Makanya itu Kristen jangan kan yang ngaku binatang, domba Bang. gitu. Hanya Kristen kan yang ngaku Gak domba. ada, jangan ngarep kau. Gak Ya akan kan nggak ada, makanya agama nggak ada yang mau agama lain yang mengumpamakan ngaku domba hambanya gitu loh. umatnya dengan Jelas. binatang. Cuman kalian yang mau disamakan dengan binatang, cuman kalian. Kami gak akan mau. Tuhan kami tak akan Metafora pun mengumpamakan kami ini dengan kayak binatang atau dalam- domba. Kau yang mau. Ya. Kiasan-kiasan pun nggak paham anjir. Ya udah, dasarnya apa kau katakan domba itu adalah Kristen, domba itu adalah penyembah Yesus, dasarnya apa kau katakan begitu? Silakan. Mencret lagi. Oh, lah. Ke Google lagi balik, ke Google lagi. Kabur. Oh, alah. Nah, sekarang kau Troy. Troy. Gua klarifikasi tadi kau bilang tuh Yesus tunduk pada iblis. Gimana ceritanya kau bisa Oke. bernarasi seperti Baca. itu, Bro? Kita baca Matius 4. Oke. Matius 4 ayat Nomor 1. di bawah roh. Di bawah roh. Terus masalahnya di mana? Jangan kau terjemahan, ditipu kau. Iya, kau pakai apa? Alkitab India. Tempat nomor 5. Kemudian iblis Nih. membawanya. Sabar dulu. Ih, gagap kali kau. Kau suka kejang-kejang lah, Nih. biasa aja, Cuk.
Apa tuh? Nih, tengok nih, Tuhan kok dibawa sama iblis sama setan sama hantu. Yesus dibawa oleh roh ya. Ada kata kudus? Itu kan orang yang lain bikin ya. Terus gimana Ada kata ceritanya? kudus? Tidak ada. Sekarang kita keterjem ke original teks. Apa itu roh? Ring. Original teksnya tertulis apa, Bang? Ngapain kau ke situ? Roh itu Original artinya teksnya hidup. apa, Bang? Roh itu Original artinya teksnya hidup, apa? Islam. Roh itu artinya hidup. Islam Pneuma itu ini, apa diberi pneuma pengetahuan ini, akan roh tadi? sedikit. Ini Ngerti nggak kau? Pneuma ini apa pneuma? Cuman sedikit Islam itu dikasih Pneuma pengetahuan ini tentang apa? roh. Aduh, pantas Apa nih arti Islam pneuma, ini. hei? Weh Islam, roh itu diberi pengetahuan sedikit sama kau nggak dapet kau ilmunya itu Islam. Manusia, tengok itu manusia. Islam. Roh itu artinya hidup. Aduh, ini Allah kau ini salah nih ngasih. Dibaca ini. Sekarang kita kembalikan ya. Maka Yesus dibawa oleh berdasarkan original teksnya oleh hantu. Sekarang kau tanya, ketika ada kalimat mengatakan maka Yesus dibawa oleh Yesus yang patuh kepada yang membawa atau Yesus atau yang membawa patuh pada Yesus? Jawab. Yesus yang patuh kepada yang membawa dia atau yang membawa dia yang patuh pada Yesus? Bapak, tolong dibaca dari awal sampai akhir dulu, Pak. Jangan diambil singkat satu kalimat. Bang, saya kembali pada original teks. Berdasarkan original teksnya, Yesus yang dibawa oleh hantu. Yang kami pahami itu cuma satu Alkitab, bukan Google, dengan Pak. Bukan demikian, Google. Yesus yang patuh terhadap hantu itu. Buktinya Bapak, bisa dia dibawa sampai kepada yang gurun, Bang. kami paham orang Kristen sekarang itu hanya Alkitab, bukan dalam Google dan bukan dalam internet. Biar Bapak paham itu. Oke, yang membuat kitab kalian di dalam internet ini siapa? Bukankah LAI juga? Itu udah Bapak baca Baca LAI dari juga? Matius itu sampai Wahyu dulu, Pak. Udah pernah nggak baca dulu? Kutanya Sudah Bapak dulu. dibaca sampai Wahyudi. Udah pernah dibaca dari Matius sampai Wahyu atau belum? Sudah dikeluarin, dibilangin sampai Wahyudi kami baca. Bapak ini ngambilnya cuma dalam satu kalimat. Makanya Bapak Coba dibuka aja Pak. Kita besarkan aja dia. Besarkan. Coba Pak buka Bible Bapak Pak. Buka. Izin mohon maaf dulu ya. Saya naik di komando. Buka Pak. Pak buka Pak. Pak, kita supaya enak diskusinya. Tadi kan Bapak menyalahkan Bang Faruk di sini. Nah, sekarang silakan Bapak buka. Silakan Bapak open cam, buka isi Bible Bapak. Silakan. Kita pelajari, Pak. Paling celananya dibuka. Silakan, Pak. Saya memang orangnya susah sekali saya bilang ke berdebat dalam firman Tuhan, Bapak Pak. Biar supaya Bapak diskusi tahu. ini lancar, Pak. Supaya diskusi ini lancar, Bapak buka Bible Bapak sendiri, silahkan. Ajarkan kepada kami, silahkan. Bapak Itu tidak kan menerima. disuruh buka kasih tema Bible. itu pasti udah dibaca. Pak, kamu disuruh buka Bible, bukan orang buka Kristen ini celana. kaget Aduh. karena kata-kata dari tadi. Nah itu kan saya orang biasa Pak, bukan seperti orang-orang Bapak. Sama, Bang. Tentara Romawi pun orang biasa, tapi mereka bisa menyelipkan Tuhan, Bang. Sama. Nggak bermodalkan orang biasa. Tentara Romawi pun orang biasa itu, tapi luar biasa, Bang. Tuhan yang diselipkannya, Bang. Cari yang lain aja lah. Ini Bang Eli ini nggak seorang pendebat ini, nggak seorang polemikus ini. Cari yang lain lah, moderator, turunkanlah Bang Eli ya. Nanti Assalamualaikum yang untuk saudaraku, untuk Bang Dalbo, salon tutup. Ini LCR. R Pandapotan. Selamat pagi, agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Muslim ya? Turunkan aja. Muslim. Aja, Bang. Di bawah aja ya. Oke, Bang. Lanjut, Bang. Ntar aku naikkan lagi. Terbukalah hati kalian ya.
Jika kau mau pakai akalmu, kau pasti tahu siapa Tuhanmu. Jika kau mau jujur hatimu, kau pasti lihat kebenaran itu. Manusia, manusia juga bukan Tuhan. Jangan disembah, jreng jeng jeng. Oke, kita sapa tamu dulu ya. Bang Sine. Selamat siang, agama apa? Bang Sain. Panggil saya Bang Sain, Bang, bukan Gunung Sinai saya, Bang. Oke, Bang. Selamat siang, agama apa? Di KTP Kristen Protestan, Bang. Saya pengikut Yesus, Bang. Iya. Oke, udah di mute dulu ya. Cito. Nggak ada ya. Oke, lanjut Bang Faruk. Ada mainan saya mau minta nih. Tadi Bang Faruk udah marah. Bang Naga jangan dibilang udah lah. Padahal ada mainan saya tadi. Udah lanjut. Oke, izin bicara boleh, host? Silakan, Bang. Apa yang mau Anda tanggapi dari... Oke, tadi saya melihat Abang tampilkan Yesus itu, kata Abang tadi, dibawa sama iblis ya? Sama hantu. Oh, coba buka lagi, Bang. Coba buka lagi, Bang. Tolong tampilkan ayatnya, Bang. Maka Yesus dibawa oleh roh. Oke, stop aja, Bang. Stop, Bang ya. Oke, roh ini siapa, Bang? Ya, sebentar, Bang ya. Di situ ditulis, Bang, dibawa oleh roh, bukan oleh hantu, Bang. Di situ satu poin Abang udah salah. Oke. Ya, oke. Roh Abang baca di sini terjemahan atau original teks? Ya, sebentar ya, Bang ya. Saya mau jelasin. Terjemahan boleh? atau original teks? Ya, saya izin bicara boleh, Bang? Iya, tunggu dulu, jawab dulu. Jangan Anda giring saya, mengikutin Anda. Di situ, oke. Ya kan, Oke, kita Bang, diskusi ya. berdasarkan data. Roh yang Anda baca ini Ya, terjemahan sebentar, ya. atau original teks? Ya, sebentar saya jawab, Bang ya. Ya, silakan. Di situ roh itu. Terjemahan atau original teks? Sebentar, Bang ya, saya jawab, Bang ya. Ini mau saya jawab, Bang. Iya. Atau Jawabannya dulu, dua, Bang. Terjemahan saya atau mute original dulu. teks? Saya mute dulu, Abang bicara aja deh. Saya mute dulu Ya udah, biar diskusi kita. pertanyaanku sederhana, Bang. Roh yang Anda baca ini terjemahan atau original teks? Silakan. Jemaah paman. Bang, saya mau jawab, bisa Abang diam, Bang? Silakan jawab, terjemahan atau original teks? Nah, di situ roh itu huruf besar, Bang, R-nya, Bang. Itu berarti itu adalah untuk Tuhan yang Maha Besar. Kalau ke laut, Bang. Capek aku, Bang, hadapi penipu, Bang. Capek ya. Capek kita ngadapi penipu, ya kan? Ada. Di dalam aksara apa Yunani, bahasa Yunani nggak ada kenalkan huruf besar, huruf kecil, huruf besar, huruf kecil, nggak ada. Mau tipu-tipu pula di sini. Kata teos saja, kata teos di dalam Yunani, kata teos. Bang Faruk. Mau kau Ada bikin huruf besar anu kecil, memang. itu tetap Betul mengarah itu. kepada dewa, bukan Iya, kepada iya, iya. Allah. Gini, Bang, Ada Bang. pula kau bahas R di huruf besar, R di huruf besar. Ya enggak aja. Pertanyaanku sederhana, jujur saja. Kata roh yang kau baca itu terjemahan atau original teks? Jawab terjemahan. Setelah itu kulanjutkan dataku kalau aku berpegang kepada original. Di originalnya itu tertulis pneuma. Hantu adalah bahagian dari arti pneuma. Maka bisa dikatakan dia dibawa oleh hantu, Bang, hantu. Malu Prian sama original teksnya, malu Prian, malu. Punya Bang Faruk. tuan hantu malu. Nah, jilat lah. Hantu ini berani kali ya bawa Tuhan. Tapi kan tuannya, Bang, merendahkan diri dan mengosongkan diri, Bang. Oke, selamat pagi. Liste Tambunan. Ya, Selamat pagi. Ya, Agama apa? pagi. Agama apa? Katolik. Oke, lanjut. Ya, Katolik.
Silakan Bang Lister. Apa? Saya tanya nih ya. Bang siapa nih? Tadi silakan. Oke, denger ya. Faruk, Banyak kata T3N di neraka kata Bible. Kamu membela siapa nih? Membela dirimu Oke. atau membela Muhammad atau membela siapa? Oke, gue perjelas Bang ya. Kamu berbicara Oke. sama siapa? Tunggu biar ku jelaskan dulu, jangan keserupan. Kondisikan dulu Roh Kudusmu Bang. Diam ya, pegangan. Kau jangan Oke. dulu, jangan framing. Tidak, diam dulu lah kau Lister. Kalau kau mau ngomong kau, habis itu nanti ngomong ya, diam kau ya, silakan. Ya, kan pertanyaanku udah jelas. Kau sedang membela siapa? Mengatakan oten di neraka kata Injil. Kalau lagi berbicara atas nama siapa? Kau bisa baca nggak kata Bibel itu Bang? Bibel di mana? Oke, sudah? Ini nggak orang bikin. Boleh kujelaskan? Boleh ku jawab? Atas nama siapa? Di mute dulu. Mute dulu biar ku jawab. Cuman aku mau nanya. Oke, begitu ya. Karena ya kenapa Bang Faruk mengangkat tema ya Kristen itu di neraka kata Bible? Kenapa? Karena Bang Faruk tidak menemukan satu ayat pun di dalam Bible di mana Yesus maupun Bapa yang telah mengutus Yesus menjanjikan surga kepada kaum yang menyebut imannya iman Kristen. Gak ada satu. Dan kedua, karena Bang Faruk tidak menemukan satu ayat pun dalam Bible di mana Yesus maupun Bapa yang telah mengutus Yesus menjanjikan surga kepada golongan orang-orang yang mentuhankan dan menyembah kepada Yesus. Tak ada ayatnya Bang Faruk temukan. Yang Bang Faruk temukan berdasarkan Matius 7 nomor 21 sampai 23. Kenapa Bang Faruk katakan di neraka? Karena Matius 7 nomor 21 sampai 23 mengatakan bahwasanya Yesus mengusir dan mengatakan si pembuat kejahatan, orang-orang yang memanggil dia Tuhan, bernubuat atas nama dia dan bermukjizat atas nama dia, diusir oleh Yesus. Bahkan dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, Yesus menyatakan antikristus adalah orang-orang yang tak percaya kalau dia adalah manusia. Karena berdasarkan data itu tadi, maka Bang Faruk membuat tema teman Kristen itu di neraka. Karena ternyata Yesus maupun Bapa tidak pernah menjanjikan surga untuk orang-orang yang beriman Kristen atau orang-orang yang mentuhankan Yesus. Jika memang ada, silakan tunjukkan datanya Bang. Di mana Yesus maupun Bapa yang telah mengutus Yesus menjanjikan surga maupun keselamatan kepada iman Kristen atau kepada orang-orang yang menyembah maupun mentuhankan Yesus itu sendiri. Silakan. Nggak boleh saya bicara? Nggak boleh saya bicara? Sudah. Silakan dijawab. Ya. Nah, oke, yang pertama, kitab suci itu dibuat oleh Katolik untuk Katolik dan bagi. Yang kedua, dengar, kamu nggak perlu kepanasan. Kedua, dengar nggak? Halo, ya. Yang kedua, salah sambung. ya, Faruk. Ya, denger ya, Faruk. Nah, Katolik gak punya kepentingan sama pendapatmu. Kalau kamu perlu, kamu belajar dulu 16 tahun. Ya. Yang ketiga. Bicara tentang kiri nih, ngomong apa sih? Kumpulan orang sinting. Terus kami mau berdebat sama orang gila kayak kau. Yang nggak sekolah, yang nggak. Ritik dohong. Ditanya lain kau jawab. Baluap kau. Terbantahkan kan jejak. Terbantahkan itu udah alasannya Bang Faruk syahadat 12 tahun yang lalu teman-teman. Ternyata Yesus maupun Bapa yang telah mengutus Yesus tak pernah menjanjikan surga maupun keselamatan kepada iman Kristen ataupun kepada golongan yang mentuhankan dan menyembah kepada Yesus. Bahkan di dalam Matius 7 nomor 21, Yesus mengatakan, ya orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang mengikuti. Yesus mengatakan dari Bapaknya, tidak ada satupun catatan di mana Bapa yang telah mengutus Yesus memerintahkan manusia untuk menyembah dan mentuhankan Yesus. Tidak ada.
ada. Makanya aku syahadat. Kalian syahadat kalian. Jangan tersesat kalian Kristen. Jadi Kristen ini Bang Faruk. Jadi Kristen ini masuk neraka ya? Oh iyalah. Neraka ini. Oke, pendeta Dalbu ada si Kristin itu. Lanjut. Udah kuturunkan itu, nggak ada poinnya. Naritik duhu itu. Lanjut. Kristin. Bang Faruk, aku bilang, iya. Aku mau bilang ini bang, gimana abang mau diskusi? Kalau abang nggak konsisten, abang turunkan orang. Kenapa abang nggak rendah hati sedikit aja buat mendengarkan penjelasan orang? Yesus kak rendah hati disalibkan dia kak, nggak mau aku rendah. Nanti dia disalibkan aku nggak mau. Kalau abang buka room diskusi ini kan untuk berdiskusi. Kristin, Ya. Kristin, ini saya potong. Yang turun Gini moderator. loh, Kalau mereka sebentar, mau satu menit. Kalau mereka udah bawa asumsi bahwa ranah iman, kalau tidak sesuai dengan Bible, moderator bekerja di room ini, Bang Faruk gak ada berkuasa. Yang berkuasa moderator. Naik turun moderator, saya sama The King. Lanjut, jangan bawa Faruk, bawa ke saya. Yang nurunkan saya sama The King. Iya. Nah, kalau tidak kondusif, Iya, tidak kenapa? sesuai dengan isi Bible, asumsi gereja saya turun. Tanya sama Bang Iya. yang itu yang walap. Lanjut. Iya bang, tapi tadi itu kan mereka mau menjelaskan, masalahnya itu kan kitab mereka. Jadi mereka mau menjelaskan apa yang terdapat di dalam Alkitab yang tercatat. Jadi maksud aku setidaknya Ambil tema aja, sedikit Direya. kasih Direya, kesempatan kita ambil untuk tema aja. Direya, kita ambil tema aja sama gua. menjelaskan gitu. Kalau Kita kayak ambil gini tema caranya aja. kan nanti ujung-ujungnya pikiran mereka yang di dalam otaknya Kita Bang ambil Faruk tema kayak aja. semua isinya Kita ambil kan. tema aja. Sok H2H sama gua. Kita ambil tema. Terserah mau ambil tema apa. Kenapa? Yang ente kuasai aja Direya, Temanya- silakan. Iya, temanya apa? Bebas, Konten. bebas. Bebas. Saya masuk neraka. Bebas, temanya mau apa terserah. Ayo. Ente kan Iya, terus mau- pernah masuk ke Islam kan ente kan? Terus ente murtad lagi, Iya, ya kan? terus, Baik, iya, sekarang iya. apa yang membuat ente itu murtad? Silakan, kita ambil tema. Iya, yang nolong saya Yesus bang. Sebelum dilanjut, ini dia murtad ya Bang Dewa. Ini cocok Low dengan Bang battery. Faruk. Please Apa charge. membuat Bang Faruk masuk Islam? Apa membuat ini? Siapa ini namanya ini? Dia Direya, dia Kristen. Iya, Awalnya dia Diraya masuk Kristen. Ya, ini Terus enak dia ini. dia sahadat di Komal. Setelah sahadat di Komal, ternyata dia masuk ke Kristen lagi. Nah sekarang ente Ya sebelum mengatakan ku tinggal ini bang Dewa ke kamar mandi. Kalau alasanku jelas teman-teman ya, yang aku katakan tadi, karena memang tidak ada janji dari Yesus maupun Bapa yang telah mengutus Yesus menjanjikan surga ataupun keselamatan untuk iman Kristen, tidak ada. Dan tidak ada Yesus maupun Bapa yang telah mengutus Yesus menjanjikan surga ataupun keselamatan kepada orang-orang yang mentuhankan dan menyembah kepada Yesus. Jika memang ada, silakan Kak Kristi buka datanya, di mana tertulis. Kalau nggak ada, gawat lah kok, di neraka lah kok, Kak, di neraka lah kok, silakan. Apalagi ya aku sama Bang Dewa aja ya kan. Apa nih temanya Bang? Temanya Al-Hijr ayat